Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube-nya Mutia. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Gimana nih kabarnya pejuang skripsi atau pejuang tesis? Semoga tetap semangat untuk memperjuangkan skripsinya ya, supaya cepet pakai toga wisuda. Oke? Sesuai requestan kalian, karena kamu udah lama nggak upload materi tentang perskripsian atau pertesisan, jadi hari ini kamu akan kembali mengupload tentang dunia perskripsian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang contoh penelitian deskriptif kuantitatif itu pada masa pandemi seperti saat ini. Jadi, penelitian deskriptif kuantitatif ini cocok digunakan pada kondisi seperti sekarang. Jadi, tolong disimak video ini sampai habis ya, dan semoga video ini bermanfaat. Nah, contoh judul penelitian yang masuk di deskriptif kuantitatif itu adalah pengaruh motivasi belajar daring atau dalam jaringan terhadap hasil belajar siswa. Di ini silakan ditulis kelas, misalnya kelas 11 IPS, dan diisi sekolah. Jadi silakan diisi di sekolah apa, seperti itu. Oke, jadi di sini judulnya itu pengaruh motivasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya itu, supaya lebih mengetahui apa itu deskriptif kuantitatif, jadi deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang tugasnya menganalisis data berupa angka yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan tujuan mencari pengaruh atau hubungan antara dua variabel sehingga memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, tadi tujuannya mencari pengaruh atau hubungan. Di judul kita tadi itu mencari pengaruh, tepat sekali. Jadi di sini penelitian kita itu mencari pengaruh antara dua variabel. Tadi variabelnya itu ada motivasi belajar siswa, motivasi belajar daring. Yang kedua itu ada hasil belajar siswa. Jadi dua variabel. Selanjutnya itu desain penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi desain penelitian deskriptif kuantitatif itu X garis panah Y atau X berpengaruh terhadap Y. Jadi dua variabel tadi ada variabel X yaitu motivasi belajar dan variabel Y yaitu hasil belajar. X itu variabel bebas dan Y itu variabel terikat. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke hipotesis penelitian. Jadi setiap penelitian itu pasti ada hipotesisnya. Di sini ada dua hipotesis, yaitu H0. H0 itu tidak terdapat pengaruh motivasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh motivasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Jadi dari hasil perhitungan nanti itu masuk H0 atau masuk HA atau hipotesis alternatif. Itu. Selanjutnya itu tentang metode penelitian. Jadi deskriptif kuantitatif itu adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif tadi. Populasi penelitian. Nah, untuk penelitian seperti ini, populasinya itu sebaiknya ambil seluruh siswa di satu angkatan atau di satu jurusan. Contohnya itu seluruh siswa kelas 11 IPS di SMA berapa, seperti itu, atau di SMA apa. Teknik pengumpulan data itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu bisa menggunakan kuesioner atau angket. Tujuan kuesioner atau angket ini untuk mengukur motivasi belajar siswa. Karena ini pandemi, jadi bisa dilakukan dengan menggunakan
Gform atau Google Form. Teknik pengumpulan data selanjutnya itu bisa menggunakan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Jadi karena pandemi, wawancaranya bisa dilakukan dengan telepon atau kalau mau bertatap muka menggunakan Google Meet. Teknik pengumpulan data selanjutnya itu dengan dokumentasi. Dokumentasi di sini untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa ini bisa dilakukan tanpa memberikan tes. Di sini hanya mengambil data nilai dari guru yang bersangkutan atau guru yang mengajar. Oke, dan selanjutnya itu teknik pengumpulan data observasi. Nah, observasi ini bisa dilakukan jika memungkinkan. Maksudnya itu jika memang diperlukan adanya observasi, silakan dilakukan observasi. Kalau pembelajaran saat itu sedang menggunakan tatap muka, menggunakan Google Meet atau Zoom, teman-teman boleh mengikuti proses pembelajaran itu sebagai observer. Seperti itu. Tujuannya untuk melihat motivasi belajar siswa. Di sini, kuesioner tadi digunakan untuk mengungkap pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Tadi variabel X-nya itu ya motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa variabel Y. Wawancara digunakan untuk mendukung hasil kuesioner. Jadi hasil primernya itu dari kuesioner, sedangkan hasil sekundernya itu dari wawancara. Tujuannya supaya hasil penelitian yang diperoleh itu menjadi lebih kompleks. Wawancara ditujukan kepada siswa dan guru untuk mengukur tadi motivasi belajar siswa. Setelah itu dilakukan uji validitas menggunakan korelasi product moment. Jadi sebelum angket itu diberikan ke siswa, dilakukan uji validitas dulu supaya mengetahui data atau pernyataan yang digunakan di dalam angket itu atau kuesioner itu valid atau tidaknya, atau bisa mengukur hal yang serupa. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk menguji keajekan dari teknik pengumpulan data atau dari kuesioner tadi. Uji reliabilitas ini bisa menggunakan rumus Alpha-Konbach. Selanjutnya itu uji prasyarat analisis. Nah, uji prasyarat analisis ini harus dilakukan supaya kita mengetahui data yang diperoleh itu sudah normal dan sudah homogen. Jadi dilakukan uji normalitas data dan uji homogenitas data. Selanjutnya itu teknik analisis data. Di sini teknik analisis datanya menggunakan regresi linier sederhana. Cara menentukan sampel. Sampel itu kan diambil dari populasi, di mana populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel itu, kalau subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua atau seluruh populasi itu diambil. Jadi penelitiannya itu mirip dengan penelitian populasi. Tapi kalau subjeknya itu lebih dari 100, dapat diambil antara 20-25% atau 30-35% atau lebih. Dalam penelitian kuantitatif ini, semakin banyak subjek, maka hasilnya akan semakin bagus. Di sini kakak sarankan kalian menggunakan 30% dari total populasi kalau subjeknya lebih dari 100. Selanjutnya itu langkah-langkah penelitian. Jadi yang pertama kali dilakukan itu susun instrumennya dulu. Jadi susun pernyataan untuk angket, pertanyaan untuk wawancara, lembar observasi. Itu disusun semua, kemudian dilakukan uji instrumen untuk mengukur valid dan reliabelnya. Itu dilakukan di angketnya saja. Yang kedua, itu lakukan penelitian. Jadi kalau hasilnya tadi sudah valid dan ajek atau reliable, lakukanlah penelitian.
sesuai dengan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu yang menggunakan angket, observasi, wawancara, dokumentasi, seperti itu. Sudah terkumpul data penelitian, langkah selanjutnya itu dilakukan uji prasyarat atau uji prasyarat analisis. Tadi, uji prasyarat analisis itu menggunakan dua pengujian. Ada namanya uji normalitas, untuk mengukur normalitas data itu normal atau tidak, dan untuk mengukur homogenitas data, jadi datanya itu sama atau tidak di tiap-tiap kelas, seperti itu. Setelah dilakukan uji prasyarat, selanjutnya itu dilakukan analisis data. Analisis data tadi menggunakan regresi linier sederhana. Setelah dapat hasil regresi linier sederhana, kemudian disimpulkan masuk di HO, masuk di H0, atau masuk di HA. Oke, seperti itulah penelitiannya. Kalau ada kebingungan, boleh tanya langsung ke dosen pembimbingnya masing-masing, atau boleh tulis di komentar yang bingungnya itu apa. Oke. Semangat garap skripsi ya, semoga skripsinya cepat selesai. Ingat, jangan nunda skripsi. Kalau nunda skripsi, wisudanya makin tertunda. Oke, semangat ya, semangat pejuang toga. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Follow juga ya Instagram kakak di @mutiaoktrn. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.